Halo saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita semua. Perkenalkan, nama saya Cindy Monica dari Paroki Santo Fransiskus Asisi Singkawang. Pada kesempatan ini, saya akan mengulas sebuah bacaan dari kitab suci, yaitu Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Pada perikop tersebut diceritakan bahwa para murid Yesus mendahului Yesus menyeberang menggunakan perahu. Namun di tengah perjalanan, perahu mereka diombang-ambingkan angin sakal. Ketika perahu murid Yesus terombang-ambing oleh angin sakal, datanglah Yesus berjalan di atas air. Namun para muridnya terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Setelah itu Petrus pun berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Di sini Petrus meminta kepada Yesus untuk memerintahkan dirinya datang kepada Yesus dengan berjalan di atas air. Dan Yesus pun mengabulkan permintaan Petrus lalu berkata, "Datanglah." Kemudian turunlah Petrus dari perahu itu dan berjalan di atas air untuk mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Pada saat itu Petrus ragu untuk mendatangi Yesus dengan berjalan di atas air. Saat itu Petrus meminta kepada Yesus dan Yesus pun mengabulkan permintaannya. Namun Petrus masih juga dihantui oleh rasa ragu dan tidak percaya akan ucapan dan janji-janji Yesus. Setelah itu, segeralah Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Dalam bacaan tersebut, kita dapat merenungkan dan merefleksikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana seringkali kita sama seperti Petrus merasa ragu dan bimbang kepada Tuhan. Seringkali kita lupa dan tidak menyadari akan janji-janji Yesus yang menyelamatkan. Sehingga setiap pergolakan hidup yang menggoncang hidup kita, seperti permasalahan keluarga, studi, masa depan, dan masih sangat banyak hal lainnya. Di saat goncangan itu datang ke dalam hidup kita, seringkali kita hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri, sehingga merasa ingin menyerah dan mengakhiri semuanya. Saudara-saudari yang terkasih, kuasa kata percaya yang seringkali disebutkan oleh Yesus adalah anugerah yang sangat besar. Itulah yang disebut dengan iman. Sabda Yesus berkata, "Apabila kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja, engkau dapat memindahkan gunung." Maka segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita harapkan, yang kita mohon, apabila dilakukan dengan iman, itu semua akan terjadi. Sebab janji Yesus itu pasti ia genapi. Sebab ketika Petrus berkata, "Guru, suruhlah aku untuk berjalan bersamamu di atas air." Kalimat yang diucapkan Petrus adalah sebuah permohonan. Dan Yesus pun menjawab, "Datanglah." Kalimat yang diucapkan Yesus adalah perintah, sebab ia telah mengabulkan permohonan Petrus. Namun yang terjadi pada Petrus adalah sebuah keraguan, ragu akan pengharapannya dan ragu dengan perintah atau janji Tuhan. Sebab sekali Tuhan berjanji, itu tidak akan batal. Sekali Tuhan berkata, "Datanglah," maka di dalam perintah itu, Ia tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian. Sebab Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang penuh kasih. Begitu pula halnya dengan doa. Segala permohonan,
permintaan dan pengharapan kita sebaiknya dibungkus dengan keyakinan yang teguh, dengan penuh iman. Sekali lagi kita belajar dari Petrus. Dia meminta kepada Yesus, namun setelah dikabulkan, dia masih menyimpan keraguan terhadap Yesus, masih menyimpan kebimbangan terhadap Yesus. Dia meminta kepada Yesus, namun setelah dikabulkan, dia masih menyimpan keraguan terhadap Yesus. Bukankah Yesus pernah berkata dalam Injil Matius bab 7 ayat 8, "Karena setiap orang yang meminta, menerima. Setiap orang yang mencari, mendapat. Setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan." Maka setiap kita berdoa, berdoalah dalam keyakinan yang penuh. Dan setiap kita berdoa, yakin dan percayalah bahwa saat itu juga doa kita telah dikabulkan oleh Tuhan. Sebab di saat kita yakin, di saat kita percaya, di saat kita taat dan setia kepada Tuhan, di situ juga Tuhan senang dan menggenapi janji-janjinya terhadap kita. Saudara sekalian, dari bacaan ini kita diharapkan sebagai anak atau murid Yesus, kita harus percaya dan berpegang kepada Yesus. Kita harus menghilangkan rasa keraguan, menghilangkan rasa kebimbangan kita terhadap Yesus. Yesus telah berkata, "Datanglah." Yesus telah memberi kita kesempatan untuk datang kepadanya. Dan sudah sepantasnya untuk kita datang kepadanya dengan iman dan tanpa keraguan terhadap Yesus. Di saat kita berdoa kepada Yesus, disitulah kita harus yakin dan berserah diri sepenuhnya kepada Yesus. Seperti yang dikatakan dalam Yakobus bab 1 ayat 6. "Hendaklah ia meminta dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin." Amin. Semoga Tuhan memberkati. Shalom.